Salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Andre Saleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan bahas satu topik yang menarik sekali karena saya melihat bahwa hari-hari ini masalah ini ataupun juga dosa ini sedang berkembang dan terus menghampiri anak-anak remaja, anak-anak muda, bahkan juga pria-pria yang sudah memiliki istri. Topik yang saya bahas adalah pria Kristen menjadi homoseksual. Siapakah yang salah? Saya harap saudara bisa menyimak. Saya akan memberikan data-data dari Alkitab sehingga saudara bisa mengerti bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia dan rancangan Allah manusia itu seperti apa. Kalau kita belajar Alkitab saudara, bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, Allah berinisiatif untuk menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah Tritunggal. Manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari yang kelima. Allah menciptakan manusia adalah bukan sekedar hanya menciptakan, tapi natur ataupun juga sifat Allah itu diturunkan kepada manusia, sehingga manusia memiliki pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Manusia hampir sama seperti Allah, dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan rancangan Allah kepada manusia adalah manusia bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan menguasai semua ciptaan Tuhan yang ada. Tapi saudara, memang iblis pandai sekali sehingga iblis ketika jatuh dalam dosa, dia tidak ingin sendirian masuk ke dalam neraka, tapi dia ingin pakai segala cara untuk bisa mengajak orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan dia pergi ke neraka. Yang pertama, kalau kita lihat firman Tuhan saudara dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, Kejadian pasalnya yang ke-19 saudara, di sana ada dua orang malaikat yang datang untuk menghampiri Lot karena ingin memberitahukan bahwa Lot harus pergi keluar beserta dengan istri dan anak-anaknya dari Sodom dan Gomora. Tapi ketika saudara malaikat ini sampai di rumah daripada Lot saudara, maka orang-orang Sodom saudara pergi menghampiri rumah Lot dan ingin memakai kedua malaikat yang baru saja menginap di rumah daripada Lot. Kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 19 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Saudara bisa perhatikan, ternyata orang bisa terlibat di dalam dosa homoseksual atau gay saudara. Penyebab yang pertama adalah, atau alasan yang pertama adalah karena mereka itu terlibat dengan yang namanya lingkungan. Ketika mereka terlibat dengan lingkungan yang buruk, maka mereka punya alasan bahwa mereka adalah orang yang normal, karena lingkungan mereka adalah lingkungan yang mayoritas orang-orang yang terlibat dalam hubungan atau dosa homoseksual. Allah tidak pernah merancangkan, tapi karena lingkungan saudara akhirnya bisa berpengaruh kepada orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkungan tersebut. Paulus berkata bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara sebagai pria-pria muda, pria-pria yang sudah menikah, saudara lihat bahwa ada temanmu yang menyatakan kepada saudara dia seorang gay, dan saudara membuka ruang, membuka kesempatan untuk dia bisa berteman dengan saudara, bergaul dengan dekat dengan saudara, maka lama-kelamaan saudara kalau tidak punya prinsip yang kuat, saudara akan mengikutinya dan akhirnya saudara menjadi seorang homoseksual. Jadi yang pertama adalah karena faktor lingkungan. Yang kedua saudara, dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19, di mana ada seorang Lewi saudara yang pergi mengambil istrinya karena pergi dari rumah meninggalkan dia. Ketika dia sampai di Gibea, dia ini di daerah Benyamin saudara, ada orang-orang Benyamin yang datang kepada pria yang menolong dia dan istrinya dan juga bujangnya saudara. Mereka ingin sekali untuk memakai dia. Ternyata kalau kita belajar firman Tuhan saudara, orang-orang Benyamin adalah salah satu keturunan daripada Yakub, berarti mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi saudara perhatikan, ternyata
orang yang dipilih oleh Tuhan atau orang yang hari-hari ini mungkin disebut sebagai Kristen tidak menjamin bahwa dia adalah orang yang mau menjaga hidupnya benar. Tapi bisa saja dia terlibat di dalam hubungan tersebut. Dalam tanda kutip dia adalah seorang Kristen, tapi karena imannya tidak kuat, ya, karena iblis menggoda dia dan akhirnya terlibat dalam hubungan tersebut, akhirnya dia menjadi seorang yang terlibat dalam hubungan homoseksual atau gay. Kita lihat firman Tuhan, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-22. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Di Sodom dan Gomora, saudara, salah satu dosanya adalah dosa homoseksual. Tapi di daerah Benyamin juga, saudara, yang notabene adalah orang-orang pilihan Allah, mereka pun juga, saudara, mengizinkan iblis bekerja karena mungkin terpengaruh dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa Kanaan yang ada di samping mereka. Akhirnya mereka pun juga jatuhlah di dalam dosa homoseksual. Nah, ini sebuah pelajaran, saudara, bahwa orang Kristen harus perlu waspada. Jangan terlibat dengan dosa-dosa seperti demikian. Kalau ada laki-laki muda, ada laki-laki yang sudah beristri, yang belum masuk di dalam area ini, saudara perlu berjaga-jaga. Tapi juga kalau ada yang sudah masuk di area ini, saudara perlu sadar, bertobat, dan kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Karena rancangan Tuhan adalah menciptakan perempuan dan laki-laki. Rancangan Tuhan adalah Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, Imago Dei. Dan rancangan Tuhan adalah supaya manusia berkuasa, manusia bisa beranak cucu dan menguasai bumi. Dan firman Tuhan yang ketiga adalah dalam Roma pasal 1. Kalau kita lihat Roma pasal 1, saudara, ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara perhatikan bahwa ternyata Paulus, saudara, mengangkat keadaan ataupun dosa yang ada di Korintus. Karena saya membaca beberapa tafsiran, saudara, Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma. Dia ingin supaya jemaat di Roma melihat bahwa orang-orang Korintus adalah orang-orang yang terlibat di dalam dosa-dosa tersebut. Paulus mau supaya mereka sadar dan mereka bertobat. Dan jemaat Roma pun juga adalah jemaat yang sudah dimenangkan untuk Kristus, maka mereka pun juga harus meninggalkan dosa-dosa yang mencemari diri mereka atau tubuh mereka, yang buat Tuhan tidak senang melihat mereka. Nah, saudara, melihat firman Tuhan bahwa ternyata sebagai orang-orang yang ada di muka bumi ini, kita tidak bisa terlepas dengan keadaan dunia hari-hari ini. Dan dunia sangat maju sekali, saudara. Dunia punya pengaruh sangat kuat sekali. Saya sebagai pendeta, saya melihat bahwa ada anak-anak SMP, anak-anak SMA, saudara, yang punya pergaulan yang buruk, yakni mereka terlibat dalam komunitas-komunitas seperti begini. Bahkan saya sebagai pendeta, saudara, ada yang add, ada yang inbox, saudara, dan ketika mereka add saya di Facebook, saudara, saya coba lihat profil mereka. Saya melihat bahwa ternyata mereka atau orang tersebut yang meng-add saya, saudara, adalah orang yang mungkin terlibat dengan hubungan homoseksual. Karena saya melihat foto-fotonya, teman-temannya, dan saya juga beberapa minggu yang lalu mengkonseling seorang ibu muda, saudara, yang sedih sekali karena suaminya adalah seorang bisex atau menyukai wanita dan juga menyukai sesama jenis. Dan ini sesuatu yang nyata hari-hari ini, saudara, dan mereka pun juga sebagai orang-orang yang terlibat di dalam dosa homoseksual, mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi ataupun juga menutupi keadaan mereka ataupun juga jati diri mereka. Mereka mengakui bahwa mereka adalah seorang homoseksual
seksual atau penyuka sesama jenis. Bahkan saya pun juga, saudara, menerima messenger dari laki-laki yang terlibat dengan homoseksual. Saya tidak langsung cut kadang-kadang, tapi saya memberikan ruang kepada mereka untuk mereka bisa memperkenalkan diri mereka. Saya bisa tanya-tanya dengan mereka, dan akhirnya mereka pun juga mengaku bahwa mereka itu menyukai sesama jenis. Nah, ini sebuah pergumulan yang luar biasa bagi gereja, bagi orang-orang Kristen, supaya saudara bisa menjaga anak-anak saudara, keponakan-keponakan saudara, teman-teman saudara bergaul. Saudara harus melihat kalau mereka terlibat dalam dosa tersebut, jangan saudara ikut, tapi saudara perlu mawas diri dan saudara menasihati supaya mereka bisa kembali kepada kebenaran. Karena sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia itu berubah ataupun juga tidak sama seperti rancangan Allah, yakni serupa dan segambar dengan Allah. Tapi Tuhan mau supaya manusia kembali dan manusia boleh bertobat sehingga manusia bisa diselamatkan. Dosa-dosa seperti begini, saudara, tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya, ayo, sebagai orang-orang Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara punya tugas yang berat sekali hari-hari ini untuk bisa melihat keadaan ini. Kalau ada yang saudara temukan, saudara cepat-cepat untuk selesaikan, nasihati, doakan, bimbing supaya dia boleh bertobat, supaya dia tidak jauh melangkah dan akhirnya dia terjerumus dan tidak bisa keluar lagi. Kiranya video singkat ini, saudara, bisa memberkati saudara, menolong saudara dengan 3 firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak punya andil sedikit pun untuk membuat manusia terlibat di dalam dosa homoseksual. Itu semua karena faktor lingkungan, karena tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah sudah mengetahui kebenaran tapi sengaja berbuat dosa. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saudara bisa bagikan video ini dan saudara bisa subscribe supaya saudara tidak ketinggalan khotbah rohani dan juga renungan-renungan dan juga tanggapan-tanggapan dari saya. Tuhan memberkati.